Ya. Dengarkan dulu. Kini kan kita masih banyak teman-teman yang lain nih. Ada Pak Dhani, ada Pak Fana, juga Muslim. Pertanyaannya sebelum saya kembali ke topik gini. Menurutmu, Madia, apakah Al-Quran itu membutuhkan kitab yang lain? Menurut Al-Quran itu tidak perlu kitab yang lain karena Al-Quran sudah Stop dulu. Oke. Jadi membutuhkan kitab yang lain atau tidak? Enggak. Baik. Tidak membutuhkan. Pertanyaan saya. Dari mana kamu tahu tata cara gerakan sholat, ya, tata caranya, jam berapa sholatnya, terus apanya dan segala macam, tanpa kamu baca hadis? Tanpa? Tadi kan saya tanya, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Apakah Al-Quran membutuhkan kitab lain untuk menolong dirinya? Al-Quran itu datang. Pertanyaan saya simpel loh, Madia. Pertanyaan saya simpel. Apakah kalau pertanyaannya apakah, berarti itu jawabnya iya atau tidak. Ya. Apakah Al-Quran membutuhkan kitab lain untuk menolong dirinya? Kalau membutuhkan kitab lain untuk menolong dirinya, kalau untuk prakteknya, ia memerlukan hadis. Karena ya apa yang diperintahkan. Oh, kan. Berarti puter-puter dong. Tadi bilang enggak, sekarang bilang ya. Relaksikan kepada kitab yang lain, kepada seperti kitab Taurat. Baik. Sekarang baik. Sekarang saya tanya ke Pak Fana. Oke, Madia. Ya, sekarang saya tanya ke Pak Fana. Selamat malam, Pak Fana. Jadi, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak Fana. Kabar Pak Fana bagaimana? Ya, masih berputar dunianya. Oke, baik. Jadi Pak Fana begini, Pak Fana. Pak Fana sebagai itu Muslim. Ada saudara Madiam, ada Pak Dhani kah? Pak Dhani kan, Pak? Ada juga Pak Dhani. Silakan Madia standby dulu, Madia standby. Oke, lanjut. Baik. Oke, Pak Fana, menurut Anda sebagai Muslim, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang berdiri sendiri tanpa perlu ya bergantung kepada kitab yang lain? Ya, itu berdiri sendiri, berdikari. Baik. Sekarang permasalahannya begini Pak Fana. Apakah Al-Quran tahu bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak disebut di situ. Oke, lalu dari mana umat Muslim bersunat? Dari Quran atau dari lain Quran? Tradisi. Oh, tradisi. Oke, menurut Pak Dhani, apakah Al-Quran itu membutuhkan kitab yang lain? Halo Pak Dhani, buka dulu mic Pak Dhani. Ya. Ya, gimana kabar Pak Dhani? Itu sudah cukup. Sudah cukup. Tidak membutuhkan kitab yang lain? Kitab yang dibutuhkan, yang dimaksud itu adalah hadis itu dibutuhkan. Ya, sebentar dulu Pak Fana. Pernah tidak hadis butuh Quran? Setiap hadis tetap membutuhkan Al-Quran. Sebentar dulu Pak Fana. Oke, tunjukkan di mana hadis perlu Quran. Quran yang butuh hadis atau hadis yang butuh Quran? Di dalam Islam, ini perspektif Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman, Quran dengan hadis. Maka waktu itu ditanya, kalau tidak ada di Al-Quran, maka cari di hadis. Baik, sebentar. Saya mendengar cerita Pak Fana ini, saya itu seperti melihat dua orang Muhammad di dalam Islam. Sebentar ya. Bentar ya. Saya bacakan dulu satu hadis. Tadi Pak Fana bilang apa? Tadi Pak Dhani bilang apa? Muhammad mengatakan, aku tinggalkan kalian Quran dan hadis. Aku tinggalkan, bahasa Arab taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa bi sunnatin nabi. Aku tinggalkan
pedoman Oke, kepada baik. kalian kata Rasulullah. Baik, stop di situ. Stop di situ Pak Dani. Stop. Jadi ya Ada sebentar Pak Dani. dipotong-potong. Enggak, saya enggak potong-potong. Gini loh. Saya Itu kalau salah satu potong kan enggak. itu. Ya, sabar dulu Pak Dani. Saya itu mendengar cerita Pak Dani itu seolah-olah saya melihat di dalam Islam itu Muhammad itu ada dua. Satu Muhammad yang meninggalkan hadis, satu Muhammad yang melarang menulis selain daripada Quran. Saya kasih contoh ya. Nih, di dalam hadis ini dikatakan begini. Ya, ini Arabnya ya. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan ini, jangan kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Quran, hendaknya ia menghapusnya. Perhatikan ini, Rasulullah di sini siapa? Ini Muhammad bukan di sini yang Rasulullah di sini nih? Atau jangan-jangan ini orang lain? Itu Rasulullah, Anda saja yang salah memahami. Sebentar dulu, Pak Anda Dani. tidak mengerti Pak Dani, tulisan. sebentar. Ya, sebentar dulu Pak Dani. Rasulullah di sini Muhammad Anda mau bukan? bertanya, mau bagaimana? Saya nggak ngerti nih. Ya, begini Pak Kalau Dani. Anda bertanya, saya jawab. Ya, pertanyaan saya bukan nggak perlu Pak Dani jawab panjang-panjang. Pertanyaan saya simpel. Rasulullah di Itu sini pertanyaan Muhammad. penggiringan namanya. Bukan, Pak Dani. Rasulullah di sini Muhammad atau siapa? Udah pasti Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Betul tidak di sini Muhammad melarang barang siapapun yang menulis darinya kecuali Al-Quran, bahkan menyuruh menghapusnya. Betul Benar. tidak? Benar. Oke, sudah dilaksanakan belum itu? Oke, boleh saya jelaskan? Sebentar dulu, itu dilaksanakan belum? Pertanyaan saya, sudah dilaksanakan atau belum? Jawabannya itu sudah atau belum? Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Terus kenapa tadi Pak Dani bilang cerita Muhammad ngomong meninggalkan Quran dan hadis? Boleh saya jawab? Kan Muhammad bilang di sini, barang saya siapa tanya, boleh saya jelaskan? Silakan. Nah, pada saat Al-Quran diturunkan, ya, Rasulullah SAW melarang menulis tentang apa yang disampaikan tentang perilaku Rasulullah. Cukup Anda yang mengetahui, tidak perlu ditulis. Karena apa? Takut bercampur aduk dengan wahyu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Mana di sini? Oke, stop di situ dulu. Komen stop terus. Nanti ini, Pak Dani. Kalau stop itu Anda melakukan penggiringan, Edi. Bukan begitu, Pak Dani. Sabar, Pak Dani yang kucintai. Anda yang sabar, saya belum menjelaskan. Pak Dani yang kuhormati, tolong hargai diskusi ini, Pak Dani. Jangan jerit-jerit. Gini, Pak Dani, ya. Tadi Pak Dani bilang supaya tidak tercampur, ya kan? Betul tidak Pak Dani bilang gitu tadi? Iya. Oke. Pak Dani mau ngajarin Muhammad atau bagaimana? Ada nggak di sini Muhammad ngomong hapuslah biar nggak kecampur? Mana di sini dikatakan hapuslah biar nggak kecampur? Nih, barang siapa yang menulis dariku selain Quran, hendaknya ia menghapusnya. Mana di sini dikatakan supaya nggak kecampur? Apa Pak Dani bilang apa Pak Dani mau mengkoreksi perkataan Muhammad? Tidak. Kan Anda hanya memotong ayat hadis ini. Anda harus mengkonfirmkan dengan hadis yang lain tentang yang namanya asbabul wurud. Ini enggak Anda ngerti enggak asbabul wurud? Di sini enggak ada saya potong. Ini utuh loh ini hadisnya. Saya tanya, Anda ngerti enggak asbabul wurud? Asbabul wurud Mas apa namanya? Bentar dulu, asbabul wurud itu maksudnya cari di Google. Ya kronologis maksudnya, kronologis. Betul tidak kronologis? Iya. Oke, sekarang saya tanya sama Pak Dani, ya. Di sini ada nggak Muhammad ngomong bahwa penghapusan itu supaya tidak tercampur dengan Quran? Mana? Makanya dibaca kronologisnya yang didekatkan. Mana di sini kronologisnya? Ada nggak di sini kronologisnya? Mana? Enggak di sini lah, ada di hadis yang lain. Di mana kronologis? Di mana hadis mana? Coba tunjukkan. Hadis mana yang bilang? Di hadis mana? Aduh, Edis kapan Anda ini mau bertobat, Edis? Loh. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan. Apakah Al-Quran membutuhkan kitab yang lain untuk menolong dirinya? Al-Quran
selalu saya sampaikan.